Alhamdulillah kita masih bisa berinteraksi, kita masih berjumpa kembali setelah kemarin di babak pertama sudah selesai. Kita lanjut ke babak kedua di hari ini. Seperti yang sudah diinfokan di masing-masing grupnya. Jadi hari ini tetap pembekalan, tetapi dengan berbeda pemateri. Jadi pemateri hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Dina, ya betul ya Ustazah ya? Dari Ustazah Dina dengan tema menyimpul ukhuwah, memupuk tarbiyah menjadi pribadi yang indah. Baik, saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga acara inti, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Masuk ke acara yang pertama, marilah sama-sama kita membuka acara hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Ustadz Purnomo SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقهم بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذي حمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن موت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادات فينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Purnomo. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran di pertemuan kita hari ini bisa menambah keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yang akan disampaikan Ustazah Hajah Dina Aspiani SPD
dengan tema menyimpul ukhuwah, memupuk tarbiyah menjadi pribadi indah. Dipersilakan kepada Ustazah Dina untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Ustaz Anjas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Yang belum buka kameranya, mohon berkenan untuk segera membuka sekarang. Anak-anakku semua, masih banyak nih yang belum dibuka kameranya. Baik, sambil kalian klik tuh kameranya, saja lanjutkan ya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang mendung ya, lumayan tidak panas ya, mudah-mudahan cerah, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi bersama di ruang virtual ini. Semoga tidak bosan-bosan ketemu dengan Ustazah, karena sebentar lagi aja kita ketemu, apalagi kalian sudah jauh. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti mendapatkan keberkahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Ustaz kita, tauladan yang baik bagi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta istri-istri beliau, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalan Allah hingga akhir zaman. Baik, Ustadz dan Ustazah fillah rahimakumullah yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah hadir pada hari ini membersamai kita di sini. Kemudian anak-anakku, ikhwan dan akhwat siswa-siswi SMA IT Nurul Ilmi Tenggarong, semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan ya. Ya, bagi yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai, ini kan belum semua hadir nih ya. Atau sudah segini aja, Ustaz? Ustaz? Belum saja, Musti? belum semua ini. Berarti kalau belum semua, siap-siap kita mau bermain dulu. Yeay, Oh, benar. main. Ya. Sudah siap semua? Makanya yang belum buka videonya, tolong dong dibuka dulu videonya. Ya, buka videonya. Joy sini Ya, sin. dibuka videonya biar kelihatan glow Bisa up-nya selama di rumah. Kelihatan kenaikannya ya, kenaikan kepintarannya. Baik. Oke. Opener kita kali ini, Ustazah ingin ngasih satu tantangan. Nanti Ustazah akan memilih di room chat satu orang ya yang akan Ustazah berikan amanah untuk mengucapkan kalimat yang Ustazah berikan. Jadi siap-siap lihat room chat privatnya, Ustazah akan kirimkan kata-katanya. Silakan nanti yang terpilih untuk tampil mengucapkan apa yang Ustazah berikan tadi dengan suaranya di mute, tidak terdengar. Siswa yang lain menebak apakah yang diucapkannya. Ya, siap? Siap, Ustazah. Siap? Nih suaranya nggak dibuka. Suaranya nanti bukanya nanti ketika menebak ya. Kalau sekarang semuanya di mute. Terutama nanti yang mendapatkan private chat dari saya. Bersiap ya. Saya pilih dulu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang dapat? Ustazah acak. Teret. Jangan-jangan saya salah nanti terpilih nama Ustadz nanti. Saya tidak siap Bentar ya. saja.
nanti yang membacakan mulutnya harus dibuka lebar supaya teman-teman yang lain bisa menebak dengan baik. Bentar. Saya masih acak-acak namanya. Siapakah yang dapat? Direct message ya, chat pribadi. Kata-katanya, ya. Silakan dicek room chatnya tadi. Siapakah yang mendapat tulisan dari saya? Klik raise hand. Ayo, lihat. Yang dapat silakan raise hand atau buka suaranya dulu. Siapa ya? Silahkan yang mendapatkan pesannya, raise your hands up. Or speak up. Ayo. Sudah loh, Ustazah suruh kasih. Saya tanya Ustazah. Laki-laki. Ayo. Ayo. Ayo ngakui. Kok yang Siapa raise yang hand? dapat? Ah, itu dia. Siapa namanya? Putra Muhammad. Ya. Oh, Sekarang suaranya di-mute, Putra. Ya, suaranya di-mute. Kemudian mulutnya ngangap ya. Teman-teman yang lain silakan menebak, jangan ngomong dulu ya. Nanti ada waktunya Ustazah suruh bicara setelah Putra, panggilannya Putra ya. Nah. Fauji saja. Fauzi. Panggilannya Fauji. Fauji 3 kali menyebutkan kalimat yang sudah Ustazah kasih. Silakan. Yang pertama pelan-pelan, kemudian jeda, kedua, jeda lagi, ketiga. Silakan, Fauzi. Yo, Suaramu dimuji. Sekali. Kali lagi. Mulutnya kurang dibuka bilang. Ya. Terakhir. Oke. Itu kayaknya kalimat ya Ustazah ya? Ya? Kalimat ya, bukan kata-kata. Bukan Ya, kata. kalimat. Kata-kata yang tersusun jadi kalimat. Panjang soalnya. Kata-kata. Kan kata. Kalau saya bilang kata, satu. Kalau saya bilang kata-kata, berarti beberapa kata. Lebih dari satu. Oke. Sekarang ini Ustaz, ini kan semua layarnya. Dinormalkan. Biar kelihatan semuanya. Siswanya. Galeri view. Oke deh. Yang lain sekarang semuanya di unmute, dibuka suaranya. Peserta, siswa. Semuanya dibuka. Oke. Fauzi, silakan tunjuk. Silakan tunjuk siapa yang duluan harus menebak. Tunjuk Ji, pilih Ji. Tunjuk Ji. Biar adil, Fauzi juga menunjuk temannya. Silakan Fauzi. Mau tunjuk siapa? Oleh Ikhwan, oleh Akhwat. Hati-hati nih yang cowok nih, pasti yang cowok ditunjuk ini. Gampang kok tadi. Silakan Fauzi. Lihat wajah-wajah yang sudah siap tuh. Sebut aja namanya, siapa? Tidak kedengaran? Suaranya belum ada Fauji. Ya, siapa Fauzi yang ditunjuk? Ketik aja dah namanya. Diketik aja Fauzi. Saya tunjuk Dimas Hartandi. Mana Dimas Hartandi? Dimas Hartandi.
Yang pakai kacamata saja. Oh iya, silakan Dimas sebutkan kalimat apa yang diucapkan oleh Fauzi tadi. Apa? Suaranya kok tak bisa? Tak kedengaran? Suaranya belum kedengaran. Kayaknya ada masalah. Gimana Dimas suaranya? Tes. Ya. Apa Dimas? Ngeliat tadi saja, nggak tahu. Hah? Nggak tahu saja. Tadi lihat nggak si Fauzi? Nggak kelihatan tadi. Nggak kelihatan. Ya. Yang lain lihat nggak? Lihat kan? Nggak. Kalau gitu semua layarnya lihat kembali lagi. Sekali aja ya, sekali aja lihat Fauzi. Ulangi Fauzi. Lihat layarnya akan Fauzi. Ulangi Fauzi. Ya, silakan Fauzi. Sekali aja. Apa tadi ya? Iya. Oke Dimas, tebak apa yang diucapkan Fauzi. Nggak boleh saling chatting ya. Nanti saling chatting ketahuan. Ayo Dimas, tebak aja. Tebak. Nggak apa-apa salah. Kan kita main biar seru. Mau spoiler Kak Dim? Nggak perlu. Sat. Salah nggak apa-apa ya. Nggak harus benar. Namanya juga main. Ayo, come on. Waktu kita jalan terus. Tebak aja Dimas. 1, 2, 3. Semoga kita semua lulus dengan nilai yang baik. Semoga kita semua dapat nilai yang baik. Ya. Oke. Amin. Amin. Betul Fauzi? Oh, geleng-geleng dia, berarti belum. Dimas, silakan tunjuk. Cewek, siapa? Silakan. Yang cowok atau cewek saja? Cewek. Cowok sudah 2, cewek lagi. Kan ada namanya di situ di layar. Nggak tahu. Ya, nggak usah lihat orang ya, lihat namanya aja, bareng aja. Barang aja. Bareng aja. Ayo. Nur Dwi Fitriani. Siapa? Nur Dwi Fitriani. Nur Dwi Fitriani. Mana ke orangnya? Nur Dwi Fitriani. Oh, itu dia. Ayo Nur Dwi. Silakan. Buka suaranya. Apa tadi yang dibilang Fauzi? Ya, sudah. Apa tadi yang dibilangnya? Tebak yang dibilang Fauzi? Bangsaku. Kenapa? Nggak kedengeran? Aku untuk bangsaku. Aku untuk bangsaku, ya. Fauzi, bener nggak Fauzi? Mana Fauzi? Geleng-geleng. Kau geleng-geleng, berarti belum benar, ya. Oke, silakan. Tunjuk satu perempuan juga. Satu lagi terakhir. Jadi pas 2-2. Satu, silakan tunjuk. Siapa? Saya milih kan. Siapa dipilih? Saya yang milih kau sudah. Iya. Ya. Silakan. Teman cewek juga. Desi sudah. Siapa? Desi. Oh, ya, silakan Desi, tebak Desi. Ayo.
Saya pertamanya tuh saya bersekolah di SMA IT. Saya baru sekolah di SMA IT. Fauzi mana Fauzi? Salahkah betul? Salah. Fauzi suaranya nggak kedengaran ya? Yang benar apa Fauzi? Silakan, yang benar apa? Dengarkan ya, yang dibilang Fauzi ya. Coba Fauzi, yang benar apa tadi? Ya, yang benar apa? Wah, suaranya Fauzi nggak kedengaran. Silakan Fauzi. Dirubah dulu nak, dirubah dulu direct message jadi everyone. Di tanda panahnya itu dirubah dulu jadi everyone. Kalau direct message ke Ustazah gitu. Oh ya, sudah sip. Itu ya, yang benar ya. Yang benar adalah segalanya berawal dari tarbiyah. Oke? Sudah dengar semua? Sudah saja. Sudah, baiklah teman-teman semua. Sekarang Ustazah mau 2 orang perwakilan. Kalian jangan takut salah ngomong ya. Kalian. Ayo ngomong. Ini waktunya kita ngomong-ngomong nih. Saya mau 2 orang, tidak saya tunjuk, langsung saja ya. Laki 1, perempuan 1. Menyampaikan kira-kira dari permainan tadi apa hikmahnya? Ayo. Cepet. Siapa tuh yang mau jawab? Laki-laki 1, perempuan 1. Ayo, up. Langsung buka suaranya, ngomong. Saya Ustazah. Ayo. Kira-kira hikmah dari kita main tadi apa? Ngapain sih Fauzi tadi disuruh ngomong tapi ditutup suaranya, nggak dibuka suaranya. Yang lain disuruh nebak apa yang dia ucapkan. Ayo, siapa? Ayo, Ustaznya ngomong dengan berapa orang nih? 30-an orang nih. Ayo. Ayo tunjukkan suara emas kalian. Ini waktunya. Ini waktunya disuruh bicara loh. Siapa nih? Davis. Orang lebih mudah paham maksudnya ya. Ya Davis. Orang lebih mudah paham kata-kata. Davis, ngomong aja Davis. Dibuka suaranya. Apa Davis? Orang lebih mudah memahami kata-kata dibandingkan sesuatu yang lebih dari kata-kata. Misal seperti gerakan tubuh atau wajah. Itu aja sih. Oh gitu. Berarti menurut Davis, orang itu lebih mudah memahami kata-kata dibandingkan dengan bahasa tubuh atau gerak tubuh gitu ya. Sebagian besar, sebagian besar lagi ada yang lebih hebat. Iya, betul. Jadi tidak semua orang bisa hanya mendengar melalui bahasa tubuh, tapi dia memerlukan kata-kata. Oke, 1 perempuan. Tadi Dimas siapa? Davis. Makasih Davis ya. 1 lagi yang perempuan. Ayo. Siapa? Ayo. Langsung buka suaranya dan bicara. Ayo. Malu-malu sepertinya ini Ustazah. Ya, Ustazah tunggu. Ustazah mau anak SMA itu begitu disuruh ngomong. Ayo ngomong. Ayo. Jangan Ustazah terus yang ngomong nih. Ustazahnya ngomong. Ustazahnya. Anaknya ngomong. Ayo. Jangan malu-malu. Ayo ngomong. Jangan malu-malu. Kok jadi berasa TK ya Ustazah ya? Kalau anak TK tuh, ayo semua saya Ustazah. Ayo. Mana nih?
Ayo keluarkan isi hatimu, jangan dipendam. Ayo. Ini perlu dipertanyakan nih Ustadz Ustazah nih. Kalau ngajar di kelas gimana nih? Ngomong enggak? Orang lebih. Siapa yuk? Ayo mana perwakilan perempuan nih? Katanya perempuan harus sama derajatnya dengan laki-laki. Ayo. Siapa nih? Atau Ustazah tunjuk? Sepertinya ditunjuk aja Ustazah. Malu-malu orangnya ini sepertinya. Harus tidak perlu ditunjuk. Siapa ya? Ayo, kalau gitu Ustazah tunjuk aja. Ya, jangan takut salah. Karena nanti setelah ini, sesi Ustazah selalu bertanya. Jadi tidak dari Ustazah. Setelah ini selalu bertanya. Jangan jaim, jangan malu, jangan ragu. Ini cewek-cewek semua kok. Katanya cewek-cewek nggak pernah salah. Siapa ya? Nurul Khofifah. Ayo, Nurul Khofifah. Silakan Nurul Khofifah. Yang ada di layar Ustazah nih. Silakan. Suaranya Apa aktifkan tadi dulu Nurul Khofifah. hikmah kita main tadi? Kan kita main sama-sama tadi ya. Hikmahnya apa? Apa Nurul Khofifah? Apa yuk? Mengamati Ustazah. Mengamati? Ya, Iya. mencermati apa yang kita lihat. Mengamati, mencermati apa yang kita lihat. Oke, sudah 2 ya. Yang tadi Dimas, tadi apa? Davis. Davis tadi tidak semua orang, kata-kata lebih mudah dipahami daripada bahasa tubuh. Kalau Nurul Khofifah, mencermati apa yang diucapkan oleh orang lain. Oke, baik. Anak-anakku semua, hikmah daripada permain gitu kita tadi ya, bahwasanya kita punya telinga 2, mulut 1. Artinya apa? Artinya bahwa Allah menginginkan kita untuk banyak belajar, mendengar, daripada banyak bicara. Paham ya? Dan mencermati, mengamati, memahami apa yang dikatakan oleh orang lain itu jauh lebih baik daripada kita nyerocos terus gitu ya. Paham ya? Jadi mengamati, memahami, mencermati, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain itu lebih baik. Ya, lebih baik kita mendengarkan. Jangan terlalu banyak bicara tanpa mendengar. Begitu pula dengan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lebih banyaklah kita mendengar, mencari tahu daripada kita banyak omong atau omdo, gitu ya. Itu tidak membuat kita menjadi lebih baik. Bisa dipahami sampai di sini? Iya, tetapi bukan berarti ketika Ustazah minta kalian berbicara, tadi kata Ustazah enggak boleh banyak ngomong, enggak ya. Saatnya disuruh bicara, bicara. Saatnya disuruh diam, diam. Oke? Bisa dipahami? Nah, baik, sekarang kita masuk kepada slide. Saya boleh ini Ustadz share screen sendiri di multiple share. Supaya saya bisa nge-share. Sudah, silakan Ustazah. Oke. Bisa dilihat? Bisa saja, bisa terlihat. Bisa dilihat. Tadi tema ukhuwah. Apa tadi Ustaz Anjas? Menyimpul ukhuwah. Menyimpul ukhuwah, memupuk tarbiyah, menjadi pribadi indah. Menjadi pribadi yang indah. Menyimpul ukhuwah, memupuk tarbiyah, menjadi pribadi yang indah. Tadi di awal kalimat lah, jadi Ustaz Anjas lagi. Ya, Ustazah kasih kalimat, segalanya berawal dari tarbiyah.
Nah, sini dikatakan tarbiyah itu bukan segalanya, tapi segalanya dimulai dari tarbiyah. Benar tidak? Benarkah? Saya mau tanya lagi nih. Nah, sekarang materi Ustazah banyak tanya. Selama rentang waktu mulai kelas 1 sampai kelas 3, ya, mulai kelas 10 sampai kelas 12 sekarang ini, kalian ikut yang namanya sekarang BPI, Bina Pribadi Islam. Itu mau tanya adalah tarbiyah. Ya, secara umum garis besarnya itu adalah tarbiyah. Bayangkan, udah hampir 3 tahun kalian mendapatkan materi-materi tentang ketarbiyahan. Apa sih sebenarnya tarbiyah? Oke, angkat tangan. Jadinya kayak ulangan ya? Enggak, ini saya mau flashback aja. Mau tahu ini aja. Di situ ada annotate nggak kalian? Pakai HP, pakai laptop. Kalau pakai HP bisa annotate nggak Ustadz Anjas ya? Apa saja? Anotate. Di layar kalau pakai ada semua. annotate. Bisa, insya Allah bisa kalau Yang pakai lihat. laptop bisa. Nih, nulis-nulis gini. Tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Tarbiyah adalah, ayo. Ada yang bisa menyebutkan? Mau nulis boleh, mau langsung menyebutkan boleh. Ada yang diketik nih saja. Ada yang ngetik kah? Iya, atas nama Raja Putra. Kalau ngetik saya karena saya share screen, saya nggak bisa lihat room chat. Oh, Saya bisa lihat di annotate. Ya, apa bilangnya? atas nama Raja Putra pendidikan saja. Oh iya, betul. Tarbiyah Untuk itu Davis pendidikan. Fernanditia pembinaan. Pembinaan. Ada lagi? Ya, mau dibantu Ustadz Anjas sebutkan. Raja Putra Pendidikan, lagi. pembinaan, Belajar. belajar. Lagi. Kok yang laki-laki semua? Mana nih yang cewek-cewek? Ustaznya jadi penasaran suara emasnya yang Putri nih. Nur Dwi Fitriani, Ah. proses pengembangan dan bimbingan. Proses pengembangan dan bimbingan. Apa lagi? Belum ada lagi nih. Ayo, mana ini lagi? Oke. Perasaan 500 orang ini isinya. Jadi semuanya benar ya, semuanya benar bahwasanya tarbiyah itu adalah pendidikan, ya, kemudian belajar, apa tadi Ustaz? Pembinaan. Proses pengembangan, pembinaan. Ya, jadi intinya anak-anak sekalian, tarbiyah itu adalah proses perubahan perilaku, sama juga dengan belajar, sama juga dengan pendidikan, adalah proses merubah tingkah laku. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak beriman menjadi beriman. Dari pribadi yang akhlaknya buruk menjadi akhlaknya indah. Dari pribadi yang berkepribadian tidak baik ya menjadi berkepribadian baik, indah gitu kan. Itulah yang namanya tarbiyah. Itulah yang diharapkan anak-anak sekalian. Kenapa di SMA IT itu diadakan yang namanya tarbiyah atau BPI, Bina Pribadi Islam. Karena Bina Pribadi Islam ini berbeda dengan pelajaran agama Islam yang diajarkan oleh Ustadz Dimas. Ya, mana Ustadz Dimas? Jadi berbeda. Mudah-mudahan tarbiyah ini tidak membuat kalian bosan karena setahu saya kalau sudah sekolah di Islam itu muatan keislamannya kan lebih banyak. Ditambah lagi tarbiyah, takutnya nanti bosan, enggak ya? Nah, oleh karena itu saya mau tanya lagi. Apa perasaan kalian, insight ya, dalam mengikuti tarbiyah ini, dalam mengikuti BPI? Apakah sudah terjadi perubahan atau belum atau bagaimana? Silakan. Yang kalian rasakan dari awal masuk SMIT kelas 10 sampai sekarang, proses tarbiyah itu apa yang kalian rasakan? Mendapat materi aja kah? Apakah? Silakan. Karena sebelum pandemi kita kan tarbiyahnya bertemu ya, tatap muka langsung dengan pembinanya. Silakan. Apa yang kalian rasakan? Apakah biasa-biasa saja? Apakah ada perubahan? Bagaimana? Silakan.
Ya, dipersilahkan kepada anak-anakku yang Tulis saja, kucintai tulis di dan room chatnya. kusayangi. Tulis di room chatnya. Saya sambil flashback ya. Ingin mengetahui lebih jauh lagi proses tarbiyah yang sudah dilaksanakan ini, apa hasilnya? Maksudnya apa yang kalian rasakan ya? Ada satu news saja masuk Ya. dari Raja Putra. Kadang merasa senang, kadang merasa bosan. Waduh, kadang merasa senang, kadang merasa bosan dengan tarbiyah. Oke, wajar, manusiawi. Ini dari ahwatnya juga saja, tapi ini yang tadi yang maksudnya tarbiyah apa? Memperbaiki sesuatu. Ya, memperbaiki sesuatu dan meluruskannya. Saya penasaran sama Raja Putra tadi. Senangnya gimana? Bosannya gimana? Ini mewakili semua kayaknya. Ayo, mana Raja Putra? Dari Desi Fitria. Kurang terstruktur karena melalui online. Oh, yang sekarang kurang terstruktur karena online, tidak bisa tatap muka ya. Oke. Ini lebih kepada tarbiyahnya ya, bukan pelajaran di sekolah. Lebih pada BPI-nya, Bina Pribadi Islam. Nah, kalau gitu kira-kira apakah sudah memberikan pengaruh baik kepada kalian proses tarbiyah itu? Apakah tarbiyah yang kalian laksanakan, yang kalian ikuti sampai sekarang mau lulus, apakah sudah berpengaruh bagi diri kalian? Dampaknya apa? Come on. Enaknya nih kalau kalian bisa nulis ya di annotate itu, langsung nulis semua. Kalau pakai laptop, kalau pakai HP mungkin nggak bisa ya. Silahkan sharing apa yang dirasakan. Kayak testimoni jadinya saja ya. Iya. Kan jadi bahan evaluasi saya juga. Ya, silahkan. Sekalian saya ingin mengetahui tarbiyahnya selama ini gimana. Apa jalan biasa-biasa saja atau bagaimana? Ayo. Apakah sudah memberikan efek yang baik? Karena mutabaah harian itu bagian dari tarbiyah. Mutabaah yang diberikan dari sekolah, yang dikerjakan pas malam hari setelah selesai sholat isya, itu juga bagian daripada BPI, tarbiyah. Bagaimana tilawahnya, bagaimana sholat ke masjidnya untuk laki-laki, dan lain-lainnya. Oke. Ada responnya saja dari Raja Putra. Alhamdulillah sangat berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Kemana nih? Kebaikan apa keburukan? Mungkin bisa lebih detail lagi kali aja. Yang diharapkan perubahan yang baik-baik ya, karena untuk menjadikan kita sebagai pribadi muslim yang baik insya Allah. Oke lah, kalau gitu kalian tidak sabar lagi mungkin mau ngelihat ini saya ya. Mau ngelihat slide saya. Nah, macet. Bentar, saya stop dulu. Apa nih? Ngantuk kah? Enggak kan? Waktu saya berapa, Ustaz? Saya takutnya saya ini kelewatan. Berapa menit lagi? Sekitar 10 menit lagi saja. Subhanallah. Padahal banyak. Baik. Pelan-pelan juga. Tadi ya, tarbiyah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari tarbiyah. Sebagaimana Rasulullah ketika diutus menjadi Rasul, maka yang terjadi saat itu umatnya adalah umat yang jahiliyah. Ya, paham ya, ini sudah pelajaran kita. Ini singkat-singkat saja, umat jahiliyah adalah umat yang ada di zaman sebelum Nabi. Walaupun demikian, ciri-ciri jahiliyah ini juga didapati pada masyarakat sekarang ini. Jahiliyah itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi, sebelum Nabi, zaman Nabi, bahkan sekarang masih ada yang namanya umat-umat jahiliyah. Yang mana yang jahiliyah? Yang ini ya.
di dalam Quran surah 39 ayat 64 dan Quran surah 25 ayat 63. Nanti silakan dibuka di Qurannya, dibaca. Yaitu memperturutkan hawa nafsu adalah ciri kehidupan jahiliyah. Dan inilah yang menjadikannya sama dengan binatang, serta kehidupan seksual yang dimotivasi oleh paham hedonisme dan sebagainya. Jadi orang jahiliyah itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Yang sekarang bagaimana? Yang sekarang adalah memperturutkan hawa nafsunya untuk berlama-lama dengan handphone, walaupun tidak belajar. Tapi entah digunakan untuk apalah. Itu jahiliyah itu namanya. Ciri-ciri masyarakat jahiliyah, yang pertama adalah bodoh, ya, al-jahlu. Yang kedua hina, az-zilatu. Yang ketiga lemah, ad-da'fu. Dan yang keempat berpecah belah, al-firqatu. Nanti Ustazah kasih slide-nya, silakan dibuka di Qur'annya karena waktu kita singkat. Ustadz Gusti, harusnya jadwal saya ini 1,5 jam. 1 jam tuh enggak cukup, setengah jam aja permainan tadi. Ya, kita bahas satu persatu. Masyarakat jahiliyah yang bodoh itu seperti apa? Mereka bodoh karena tidak menerima hidayah. Tidak menerima hidayah. Nah, teman-teman sekalian, hidayah itu memang hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai manusia, kita harus menjemput yang namanya hidayah. Jemput bola. Kalau kita tidak jemput bola, tidak menjuluk misalnya, itu nggak akan bisa dapat. Maka kita harus menjemput hidayah. Bagaimana dengan menjemput hidayah? Tarbiyah. Ya kan? Tarbiyah. Kita sedikit-sedikit aja ya, nanti bisa dibaca sendiri. Hina. Hina itu kehinaan yang menimpa dirinya adalah karena ia sendiri yang menjadikan dirinya hina. Ya, masyarakat jahiliyah itu hina karena dia sendiri yang menjadikan dirinya hina. Bodoh, hina, apalagi lemah. Lemah karena masa dihabiskan untuk hawa nafsu dan kepakaran yang digunakan untuk sementara dan kerusakan. Jadi lemahnya itu karena memperturutkan hawa nafsu, kalah dengan nafsunya. Padahal mukmin yang kuat itu adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya. Kemudian berpecah belah. Umat jahiliyah tidak jelas pegangannya, ya. Mereka hanya mementingkan kelompok-kelompoknya sendiri, ya, memperturutkan hawa nafsu dan lain sebagainya sehingga berpecah belah. Tuh. Kemudian berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan mereka bahwa sebelum kedatangan Rasul dalam kondisi jahiliyah atau kesesatan yang nyata. Dalam Quran surah 62 ayat 2, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masih ingat ya Rasulullah juga melakukan yang namanya proses tarbiyah. Ketika itu di rumah Al-Arqam ya, beliau mentarbiyah para sahabatnya. Coba berapa tahun Rasulullah mentarbiyah sahabatnya sehingga menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan 10. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu dengan bagaimana? Berapa lama Rasulullah mentarbiyah mereka? Sehingga keimanan, keyakinan, akidah mereka itu benar-benar kokoh. Ya. 13 tahun. 13 tahun Rasulullah mentarbiyah para sahabatnya dengan melalui halakoh itu kan ya. Itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, tetapi hasilnya luar biasa. Ya, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nih, Allah melalui Rasulnya memberikan tarbiyah. Turunnya Islam dengan kedatangan Rasul adalah cara untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah masyarakat jahiliyah. Bayangkan, waktu jahiliyah itu ya, perempuan tidak pakai kerudung, laki-laki minum khamar, ya. Pokoknya, naudzubillah min dzalik, jahil sekali. Ketika Rasulullah datang, semuanya diperbaiki oleh Rasulullah. Kemudian Allah melalui Rasulnya, Allah melalui Rasulnya memberikan tarbiyah di Quran surah Al-Baqarah ayat 151.
Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, tadi ya, serta mengajarkan kepada kamu yang belum kamu ketahui. Jadi bahwasanya Allah itu telah mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW untuk memberikan tarbiyah. Ya. Jadi tarbiyah ini bukan produknya Nurul Ilmi, bukan produknya SMIT Nurul Ilmi, produknya Allah, ya, melalui Rasulnya untuk memberikan tarbiyah kepada umatnya sampai sekarang. Ya. Nabi Muhammad, ya, nih disimak baik-baik bahwa Nabi Muhammad SAW memperbaiki umat jahiliyah dengan melaksanakan tarbiyah. Tapi bukan berarti kalian jahiliyah ya. SMIT mengadakan tarbiyah karena murid-muridnya jahiliyah. Bukan seperti itu. Kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita meneruskan apa yang dirisalahkan oleh Rasulullah SAW. Tarbiyah yang dilakukan Rasul adalah tarbiyah Qur'aniyah, yaitu tarbiyah dengan melakukan pendekatan Quran. Tarbiyah imaniyah juga tumpuan utama tarbiyah Rasul. Makanya anak-anakku sekalian, dalam kita proses halaqah tarbiyah itu selalu kita diminta untuk membaca Al-Qur'an, ya kan? Karena itu sudah dari Rasulullah. Kemudian menghafalkan Al-Qur'an. Ya. Seperti itu ya. Tarbiyahnya Rasulullah yaitu tarbiyah Al-Qur'an, Qur'aniyah. Nih, tarbiyah Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, tilawah, kemudian membersihkan jiwa. Benar ya? Maka kalian ketika mendapatkan materi dari para pembinanya, tidak hanya diberikan materi, tetapi juga diberikan motivasi-motivasi, tauji-tauji, tausiah untuk membersihkan jiwa kita. Kemudian mengajarkan kitab dan hikmah dan qudwah hasanah, teladan yang baik ya. Itu. Ini tarbiyah Rasulullah, nanti bisa dibaca. Nah, kenikmatan yang besar ketika kita mengikuti tarbiyah. Individu dan masyarakat yang mengikuti tarbiyah dirinya akan dibimbing. Ya, terasa kan dibimbing ya, dibangun dan dipelihara oleh nilai-nilai Islam yang mulia. Dirinya akan jauh dari kejahiliahan. Ya, benar ya, pembina kalian sudah memberikan materi yang luar biasa. Itu semua dari Allah, Al-Qur'an ya kan. Kemudian diri kita akan jauh dari kejahilian, bebas dari jahiliyah, maka ia akan mengikatkan dirinya kepada Allah. Sehingga ikatan ini akan meninggikan status dari derajatnya di sisi Allah. Kehidupan mereka akan selamat di dunia dan di akhirat, insya Allah. Ya, barang siapa yang ikut tarbiyah, itulah mendapat nikmat kubro, nikmat yang besar. Dalam Quran surah 93 ayat 7, dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dalam Quran surah 49 ayat 17, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keimanan mereka. Katakanlah, jangan kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang memberikan nikmat kepadamu. Jadi Allah yang memberikan nikmat kepada kita dengan mengikuti tarbiyah. Ya. Nah, hasil dari tarbiyah itu adalah kenikmatan yang besar berupa pengetahuan. Benar ya? Kalian sudah dapat pengetahuan dari tarbiyah ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian harga diri. Orang yang belajar Al-Qur'an, maka harga dirinya, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Ya. Kemudian dia menjadi kuat dan dia menjadi bersatu, tidak berpecah belah. Ukhuwahnya kuat. Menyimpul ukhuwah tadi ya. Dengan tarbiyah itu menyimpul ukhuwah. Memupuk tarbiyah menjadi pribadi yang indah. Mempunyai izzah, Islam berarti mengembalikan dirinya hanya kepada Allah. Jadi kita tidak takut dengan selain Allah. Ya. Dengan tarbiyah ini kita tidak takut dengan selain Allah. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini lagi banyak ya, pokoknya banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan ketika kita mengikuti tarbiyah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada lagi satu slide, tapi nanti ini waktunya tidak cukup.
Oke teman-teman, itu tadi pengantar, sekedar memberikan flashback kembali, pemahaman kembali, pengetahuan kembali tentang apa itu tarbiyah, sehingga nanti kita bisa merasakan bahwa tarbiyah itu bisa menyimpul ukhuwah, benar ya, dengan kita dikelompok-kelompokkan, kita bisa merasa senasib sepenanggungan, ya, dari awalnya kita memahami, mengenal, kemudian memahami, kemudian kita merasakan saling menanggung beban saudara kita, itulah namanya ukhuwah, menyimpul ukhuwah. Kemudian memupuk tarbiyah, selalu kita melakukan tarbiyah dengan cara yang baik, dengan niat yang ikhlas, insya Allah nanti Allah akan memberikan nikmat yang besar kepada kita. Dan akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, pribadi-pribadi yang indah. Subhanallah, ketika kita melakukan tarbiyah dari awal sampai sekarang, kita mengikuti prosesnya, kemudian hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang ada dipajang di situ, masih ingatkah di depan gedung kita itu 10 karakter pribadi muslim, ya kan? Akidahnya baik, ibadahnya baik, akidahnya bersih, ibadahnya baik, ya, akhlaknya baik, dan semuanya ada 10 itu insya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu pentingnya tarbiyah ini, maka diharapkan nanti setelah kalian lulus dari SMA IT Nurul ini, teruslah kalian mengikuti yang namanya tarbiyah. Jangan pernah stop untuk tidak lagi melakukan tarbiyah, karena ini adalah risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan yang benar yang memang sudah dilakukan oleh Rasulullah melalui proses tarbiyah kepada para sahabat-sahabat dan umatnya terdahulu. Yang mudah-mudahan kita semua bisa memahami bahwa tarbiyah itu penting. Memang bukan segalanya, tetapi segalanya berawal dari tarbiyah. Kita bisa lihat hasil tarbiyahnya Rasulullah menjadikan Umar yang pemarah, Umar yang emosinya tingkat tinggi, tapi hatinya menjadi luluh, lembut dengan Al-Quran. Gitu ya. Kita bisa lihat kemudian Fatih, Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, yang konon katanya memang benar sejak umur 12 tahun tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat tahajud. Ya, tidak pernah meninggalkan sholat tahajud hingga akhirnya memang dia dipilih oleh Allah sebagai penakluk Konstantinopel. Itu apa? Karena apa? Karena tarbiyah. Ya. Karena tarbiyah kita bisa menjadi kuat, kita bisa tidak takut dengan kekuatan apapun selain takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Ustazah, ketika sudah lulus dari SMA IT Nurul ini, kalian masuk perguruan tinggi manapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tetaplah ikuti yang namanya tarbiyah. Cari Ustadz Ustazah kakak tingkatnya nanti untuk melanjutkan proses tarbiyah. Atau nanti bisa dibantu oleh Ustadz Ustazahnya yang di SMA sini, SMA IT Nurul ini, untuk mencarikan link agar supaya kalian tetap bisa melanjutkan proses tarbiyah. Sayang kalau stop ya, kalau stop nanti seperti Ustazah bilang kemarin, kehidupan di kampus itu berbeda. Kehidupan di kampus itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Siapa yang kuat ya mampu bertahan, tapi yang tidak kuat dia bisa depresi karena tugasnya banyak gitu kan. Tapi kalau kita ikut tarbiyah, insya Allah kita selalu bersama-sama. Ukhuwah kita akan terasa ketika kita tarbiyah. Ya. Sahabat rasa saudara, ya nggak? Ya. Saudara rasa sahabat, terbalik ya. Sahabat rasa saudara ya. Nah, teman rasa saudara. Jadi kadang ukhuwah dari teman-teman ideologis itu lebih erat daripada saudara biologis. Nah, bisa dipahami? Ideologis itu pemikiran. Teman-teman yang tergabung dalam kelompok pengajian kita yang ideologis ya, dari sisi pemikiran, itu lebih erat terkadang daripada saudara biologis. Seperti itu.
Demikian Ustadz Anjas, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya kita mengikuti tarbiyah, karena itu adalah jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dina untuk pemaparannya. Insya Allah ya bisa lah. Walaupun tadi sunyi-sunyap, tidak ada suara-suara, insya Allah masuk ya Ustaz ya. Meresap Itu insya Allah. dalam deretan alfa itu deh maksudnya. Radioaktivitas. Oke, kita move on langsung ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Mas Nurwidianto. Kepada Ustaz Dimas dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ustaz Anjas. Baik semuanya, sebelum kita berdoa, kita memohon kepada Allah atas segala salah dan khilaf kita, atas segala dosa-dosa kita yang bisa menjadi penutup sebagai dijabahnya doa kita. Semoga Allah ijabah doa kita. Kita awali dan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi waktu kecil. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, jadikanlah setiap urusan kami berakhir dengan baik, dan lindungilah kami dari azab-Mu di dunia dan di akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan hati kami adalah hati yang istiqomah kepada jalan-Mu. Wahdina ila sabilik, dan tunjukilah kami selalu kepada jalan-Mu yang hak. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami yang hak adalah hak, dan karunikanlah kepada kami, kepada hati-hati kami, agar kami dapat mengikuti yang hak, dan tunjukilah kepada kami yang batil adalah batil, agar kami dapat menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Dimas untuk memimpin doa hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, baik seminar ini ataupun yang sebelum-sebelumnya, bisa menjadi manfaat dan tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Jadi sampailah kita di akhir acara hari ini. Sebelum ditutup, Ustadz Gusti ada info-info terlebih dahulu atau tidak ada? Halo, Ustadz Gusti? Ya, dengar Ustaz suara saya? Kedengaran Ustadz. Ya, sedikit menginformasikan ya. Jadi untuk pekan depan kita masih akan ya melakukan webinar series. Nah, untuk pekan depan itu temanya adalah dunia kerja dan keorganisasian serta kepemimpinan. Mohon disilakan waktunya dan dipersiapkan juga kuotanya barangkali ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kalian ikuti ini bisa menjadi manfaat buat kalian juga nanti suatu hari. Memang hari ini kalian mungkin belum memerlukan gitu ya. Nanti suatu hari insya Allah kalian ingat pesan-pesan yang disampaikan kemarin hari ini, nanti pekan depan juga ya di dalam webinar series ini. Kemudian mohon juga nanti teman-temannya yang diajak juga ini, karena partisipasinya masih setengahnya gitu ya. Alhamdulillah udah setengahnya. Harusnya semuanya gitu. Ini wajib kegiatannya gitu ya. Sifatnya wajib.
bagi siswa SMA IT. Jadi itu aja, dipersiapkan lagi untuk mengikuti kegiatan kelulusan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Gusti. Saya ulangi sekali lagi ya, mungkin sebagai warning lagi. Jadi series kita, webinar series kita ini akan berlanjut minggu depan. Jadi dimohon kesediaannya, dimohon kehadirannya, dan tadi tidak lupa juga dimohon persiapkan kuotanya untuk webinar series kita minggu depan, yang insya Allah akan membahas tentang dunia kerja dan keorganisasian ya Ustaz ya. Ya. Untuk mempersingkat waktu tentunya marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala khilafan dari saya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya baik-baik saja. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih yang sudah ikut. Terima kasih ya. Nanti minggu depan lebih aktif lagi ya. Ditunggu suara-suaranya. Iya. Oke, pamit ya Ustaz. Ya saja.